Sebagai bahan pemurnian yang sangat baik, batu penyegel akan menarik perkelahian setiap kali mereka muncul di dunia induk. Kali ini tidak terkecuali. Meskipun negara Laut Darah relatif sepi, itu dulunya adalah wilayah klan Xiong. Jadi begitu Feng Shi muncul, puluhan orang dari sisi lain mengepung Feng Shi. Hanya 2 bulan yang singkat, batu penyegelan lain muncul di dunia ibu. Siapa yang akan mengambil batu penyegelan ini? Berikan ke keluarga Ji. Meskipun Ji Xuanyuan terbunuh, klan Xiong juga terbunuh meski hancur, keluarga Ji tetap ada, lagi pula dewa jahat tidak menghancurkan keluarga. Saat ini, tubuh seseorang di pantai seberang mulai bergetar. Melihat ini, wajah paradigma lain berubah drastis. Suatu kali, dewa jahat turun ke negara Laut Darah untuk membunuh dan menduduki tubuh banyak orang. Beberapa orang di paradigma ini ditempati oleh dewa jahat. Mereka secara alami mengenali pemandangan ini. Dalam sekejap mata, orang itu telah berubah menjadi dewa jahat. Berikan pada Jisi. Dewa jahat menatap pria itu dengan samar. Pria itu sepertinya telah jatuh ke gudang es dalam sekejap, gemetar di sekujur tubuhnya. Tidak, 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 tentu saja aku akan menyerahkannya kepada Tuan Dewa Jahat. Dewa jahat mendengus pelan, menggerakkan tangannya, tatapan ke batu penyegelan, dan menunjukkan ekspresi bingung. Ekspresi berpikir. Dia tampak sedikit bingung dengan dirinya sendiri, jadi dia melihat orang yang tadi, orang itu gemetar dan hanya ingin berbicara, tetapi tubuhnya juga berkedut dan berubah menjadi dewa jahat kedua. Dikatakan bahwa batu penyegel digunakan untuk pengaturan waktu, jadi bagaimana frekuensinya mendekati? Dewa jahat bertanya. Seharusnya dewa jahat kedua menjawab. Namun, perubahan drastis telah terjadi di dunia yang kacau. Bentuk apa yang akan terjadi? Tidak ada yang bisa memprediksi. Biarkan badan utama bertanya pada Master Burung, mungkin mereka tahu. Yah, tapi yang aku pedulikan bukanlah akhir, karena Raja Roh Ular ingin menyelesaikan penurunan pangkat. Akhir pasti ada di dalamnya. Aku penasaran dengan Afterimage yang baru saja aku lihat. Bukankah Afterimage ini telah dibahas terakhir kali? Batu segel itu sendiri ada sebagai pengatur waktu yang kacau, dan ketika muncul, itu akan menyebabkan sedikit gangguan waktu. Aku baru saja melihat Afterimage. Kurasa tidak, jika itu benar-benar di luar urutan, jumlah Afterimage seharusnya sama untuk masing-masing dari kita, tapi jumlah Afterimage untuk setiap avatar termasuk badan utama sangat berbeda. Afterimage ini mungkin kita yang lain. Afterimage yang aneh memiliki perbedaan besar di antara dewa-dewa jahat. Di satu sisi, menurut saya itu hanya gangguan waktu yang sederhana, dan di sisi lain, menurut saya memang ada banyak diri, tetapi diri ini biasanya tersembunyi di dalam tubuh, dan hanya dapat diamati saat waktunya tidak teratur. Bagaimana dengan kita yang lain? Mereka selalu ada bersamaan dengan kita, dan mereka biasanya tidak menyadarinya sama sekali. Ini tidak ada artinya. Keberadaan pasti bermakna. Pertanyaan ini juga mengganggu dewa jahat itu sendiri. Dia bersandar di sisi aula untuk mendengarkan argumen para dewa jahat, dan dia juga bingung dengan bayangan ini. Hah? Pada saat ini, tubuh dewa jahat itu tiba-tiba merasakan kegembiraan klon, dan kemudian dewa jahat yang berjongkok di sudut alun-alun tiba-tiba mengeluarkan serangkaian tawa, yang menarik dewa jahat lainnya untuk melihat ke samping. Apa yang kamu tertawakan? Katakan apa yang harus kamu katakan, dan biarkan kentut pergi. Apa yang lebih baik daripada berpura-pura? Dewa jahat mencibir, bayangan itu selalu ada di tubuh kita, dan mereka bisa hanya terlihat ketika waktunya berfluktuasi. Mengapa Anda berkata? Mengapa? Beberapa dewa jahat bingung. Karena kalian semua idiot, kutuk dewa jahat. Dewa jahat lainnya tidak marah, tetapi membalas, semua orang saling menyalahkan, apakah kamu memarahi dirimu sendiri? Mereka berasal dari orang yang sama, memiliki karakter yang sama, emosi yang sama, dan kebijaksanaan yang sama. Sebaliknya, tubuh utama dewa jahat di aula utama sedikit tertekan, mengapa dia mulai mengutuk ketika dia baik-baik saja. Dewa jahat yang memarahi orang-orang melanjutkan, gambaran sampingan ini sangat detail, kami dapat melihatnya saat waktunya tidak teratur, tetapi kami tidak dapat melihatnya saat waktunya stabil, itu karena kami tidak memiliki cukup kultivasi dalam waktu dan ruang. Saya dapat membedakannya. Titik. Pernyataan ini terdengar masuk akal, tetapi tidak diragukan lagi tidak masuk akal. Dewa-dewa jahat saat ini telah berdiri di puncak kultivasi mereka di dunia yang kacau. Tidak hanya menyatukan 3001 cara ilahi, tetapi juga memahami 6 kebenaran dan kekuatan supernatural, dan bahkan menggunakan kekuatan 6 kebenaran untuk menciptakan 6 harmoni dan ledakan sejati yang lebih mencengangkan. Mengesampingkan token dari pantai seberang, dan garis keturunan alam abadi, dewa-dewa jahat tidak seperti siapapun sebelum atau sesudahnya.
Tapi energi fusi Dao yang kita kembangkan telah mencapai batasnya. Ya, ini adalah konsensus. Kebenaran ruang bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk diperkuat. Para dewa jahat berkata satu demi satu. Dewa jahat Sen yang memarahi orang mencibir, bukankah manusia burung bernama Han Ge itu memberitahu kita bahwa dunia yang kacau itu berasal dari dunia utama, dan energi yang ada di dunia yang kacau itu juga berasal dari dunia utama. Meskipun kita belum pernah ke gulungan gambar abadi, tetapi bagaimana kekuatan garis keturunan yang diperoleh darinya berbeda dari cara ilahi. Dewa-dewa jahat itu diam, tetapi tampaknya ada cahaya di hati mereka yang menyala. Mereka awalnya satu orang, dengan pemahaman diam-diam, dan mereka mengerti apa yang ingin dia ungkapkan dalam sekejap. Kekuatan garis keturunan dunia utama jelas sama dengan energi fusi. Kata dewa jahat terkutuk itu. Kekuatannya jauh lebih buruk, seorang dewa jahat mengingatkan. Dalam Battle of Blood Sisted, Ji Xuanyuan dan Senong, dua dewa, menunjukkan kekuatan terkuat mereka, yang melebihi harapan para dewa jahat. Jika dewa jahat tidak dapat meniru diri mereka sendiri, hasilnya sulit dikatakan. Tentu saja ada perbedaan, tapi karena keduanya sama, kita punya cara untuk memulihkannya, lanjut dewa jahat terkutuk itu. Kembalikan energi fusi Dao menjadi kekuatan darah. Ide ini terlalu gila, tanda seru. Dia mengutuk lagi. Pada saat ini, suara tubuh dewa jahat terdengar di aula utama. Idenya bagus, tetapi Anda telah mengabaikan satu hal. Master burung berasal dari dunia utama, dan mereka dilahirkan dengan kekuatan darah di dunia utama, tapi saya meminta Sentu untuk bertanya, dan mereka juga saya tidak tahu. Apa yang terjadi dengan Afterimage? Untuk melihat Afterimage dengan jelas, kita membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi dari dunia utama. Mungkin kita bisa terus pulih, dewa jahat berspekulasi lagi. Pada akhirnya, semua kekuatan dapat mengembalikan ke satu jenis. Bukankah itu hanya energi fusi? Dewa jahat tertawa terbahak-bahak. Tapi dewa jahat itu sendiri tidak tersenyum, sebaliknya, wajahnya menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Han Ge pernah memberitahunya sejarah gerbang empat roh, dan juga menyebutkan ruang angkasa dalam dunia tingkat tinggi, yang bertepatan dengan deduksi dewa jahat. Itu mungkin pilihan untuk memulihkan energi fusi Dao. Kamu, masuklah ke aula, kata tubuh dewa jahat kepada dewa jahat. Apa yang kamu lakukan? Dewa jahat terkutuk itu bertanya dengan bingung. Beri kamu hadiah. Kurang dari sebulan setelah batu penyegel kedua, batu penyegel ketiga muncul. Saat ini, baik orang-orang di dunia ibu maupun orang-orang di lisan mulai khawatir. Hanya ada satu kemungkinan untuk batu penyegel yang muncul dengan padat, yaitu akhir akan datang. Tapi putaran era kekacauan ini tampaknya telah mencapai situasi yang lebih buruk. Di penghujung era sebelumnya, pada dasarnya hanya ada satu tempat kelahiran seperti dunia induk, dan hanya ada satu peradaban dominan di tempat kelahiran ini, dan peradaban dominan ini akan mengumpulkan kekuatan seluruh peradaban saat menghadapi konfrontasi akhir. Tentu saja, tidak setiap era akan memiliki peradaban yang dominan. Mungkin ada 3 hingga 5 negara adidaya, tetapi negara adidaya ini akan bergabung untuk melawan akhir. Pokoknya, kekacauan akan dihancurkan, dan semua kebencian di masa lalu hilang. Signifikan, babak era kacau ini tidak hanya gagal memiliki peradaban yang dominan, tetapi bahkan negara adidaya utama pun berada dalam keadaan terpecah belah. Bahkan Lisan, yang paling memperhatikan jalan akhir, sekarang terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, bersembunyi di tempat kelahiran Luo Zeng. Situasi telah berkembang hingga saat ini, dan tidak ada yang bisa mengurus akhirnya. Lebih dari 20 hari kemudian, batu penyegelan keempat datang ke dunia induk lagi, dan ada satu butir pasir yang berkurang dalam jam pasir waktu. Pada saat yang sama, di langit berdarah di tanah awal, kepompong darah memecahkan celah, dan Luo Zeng merangkak keluar. Apakah kepompong darah adalah cara terakhir untuk memperkuat? Luo Zeng bertanya. Untuk saat ini, jawab Yuan Seng Sui. Sudah waktunya untuk pergi. Sosok Luo Zeng bergoyang sedikit, seperti meteor yang jatuh lurus ke bawah, dan mendarat di platform Zamrud Lisan dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Yuan Shi Tianzun telah datang ke teras Zamrud beberapa kali, dia memiliki berita untuk disampaikan kepada Luo Zeng, tetapi setiap kali Luo Zeng mundur, dia tidak tinggal lama. Yuan Shi Tianzun telah menunggu di sini hari ini, dan dia benar-benar menunggu Luo Zeng. Tuan Tongtian telah datang ke Pulau Yejian 3 kali, kata Yuan Shi Tianzun langsung ke intinya. Kenapa? Luo Zeng agak aneh. Para master burung sangat ingin membiarkan kami pergi ke Yukingtian, kata Yuan Shi Tianzun. Kedamaian juga telah dipulihkan di surga Yuking selama periode ini,
dan perang panjang antara gerbang roh burung dan gerbang roh ular akhirnya berhenti untuk beberapa waktu, tetapi pemilik burung selalu panik. Lagi pula, gerbang roh ular adalah harimau ganas yang menyerbu kapan saja. Bahkan jika kita pergi ke Yukingtian, kita tidak akan segera menyerang sekte roh ular, kata Luo Zeng setelah berpikir sejenak. Tujuannya selalu menjadi altar Yukingtian. Yuan Shi Tianzun tersenyum ringan, kami secara alami akan menghalangi gerbang roh ular ketika kami memasuki Yukingtian dengan gerbang roh monkey, dan tekanan pada master burung secara alami akan berkurang. Luo Zeng melihat ke tanah kelahiran yang semakin besar, dan berkata, sudah waktunya untuk pergi. Utara Sang Qingtian. Ribuan burung camar berparuh bangau berkeliaran di sisi pegunungan. Penampilan burung camar berparuh hitam ini terlihat agak lucu, dengan mulut besar seperti beliung, ukurannya tidak besar, tapi pasti terkenal di antara makhluk di seberang langit, mangsa yang mereka tatap akan berakhir sengsara. Mereka telah bercokol di sini selama beberapa hari dan malam, dengan tujuan menangkap cacing tulang yang lewat. Saat ini, mereka tiba-tiba merasakan jejak nafas kehidupan yang datang dari sisi gunung. Seekor camar berparuh hitam di depan menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling, dan melihat orang-orang keluar dari tempat pembakaran bawah tanah satu demi satu di kejauhan. Gila, Kako! Burung camar berparuh dua mulai berbicara. Dalam ingatan mereka, target ras manusia yang lebih lemah juga merupakan makanan yang sangat baik, tetapi jumlahnya terlalu kecil. Mereka tidak pernah menemui situasi di mana puluhan ras manusia muncul sekaligus. Burung camar paruh hitam akan sedikit gelisah sebelum berburu, tetapi untuk memastikannya, mereka harus tenang, mereka akan berkerumun saat ras manusia mendekati mereka. Dalam beberapa tarikan napas, ras manusia ini akan menjadi mangsanya. Tepat ketika mereka baru saja tenang, mereka tiba-tiba merasakan bayangan di atas kepala mereka, seolah sekelompok awan gelap melintas. Tidak pernah hujan di langit cerah, yang mereka lihat adalah kaki raksasa. Boom! Kaki raksasa itu menginjaknya, dan menghilang bersama dengan camar paruh bangau 10.000 kata dan pegunungan, hanya menyisakan jejak kaki yang besar dan dalam, dan seluruh langit bergetar. Boom! 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 Monkey Spirit King melangkah maju. Makhluk di sisi lain mundur satu demi satu melihat raksasa ini. Bagi Sang Qingtian, tingkat kebencian yang berbahaya adalah bencana yang tidak dapat diatasi, tingkat apa yang harus ditentukan oleh keberadaan seperti Raja Kera. Setelah Luo Zeng dan para pahlawan ras manusia keluar dari tempat pembakaran, mereka naik ke punggung Raja Wali Raja Yi. Raja Yi mengangkat sayapnya dan mengikuti di belakang roh Raja Monkey, seperti daun hijau yang melayang di udara. Setelah Yiwang memasuki Pulau Yejian, Yuan Shi Tianzun juga membantunya mendapatkan beberapa rahasia pengendalian darah. Sekarang kendali kecepatan dan ruang Yiwang telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Jarak dari Diao itu ke Gunung Siwanta tidak jauh. Sekitar 2 jam kemudian, Monkey Spirit King berhenti di depan Gunung Siwanta. Bagaimana cara membuka pintu masuk Yukingtian? Tanya Raja Kera. Dagu dan Master Monkey lainnya berdiri di atas bahu Raja Kera, dan mereka memberitahu Raja Kera cara membuka pintu masuk ke Yukingtian. 120 kursi di baris ketiga dari kiri. Baris ke-66 dari kanan atas. Baris pertama. Bagi Raja Roh Monkey, Gunung Yiwanta adalah papan catur. Di bawah peringatan Dagu, Raja Roh Kera berjalan di dalamnya, mengulurkan tangannya sesuka hati, dan mendorong Tasan ke tanah. Ketika Monkey Spirit King menjatuhkan sekitar 14 gunung pagoda, tanah tiba-tiba berguncang, dan kemudian terdengar suara gemerincing yang keras. K. Setelah mekanisme bawah tanah diaktifkan sepenuhnya, lingkaran sihir diaktifkan, dan lingkaran cahaya biru tiba-tiba muncul di tengah Gunung Yiwanta, dan kemudian warna biru dengan cepat meluas dan membentuk saluran ruang angkasa. Ini adalah jalan menuju Yukingtian. Yuan Shi Tianzun sedikit bersemangat. Di masa lalu, para pahlawan umat manusia membayar harga yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan bagian ini, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Faktanya, ada beberapa lorong menuju Yukingtian, dan arahnya tidak sama. Lorong yang dibuka oleh Raja Roh Kera adalah yang terbesar, kata Taisang Laojun. Gumpalan sisa jiwa juga menyertai. Aku akan masuk duluan, dan kalian akan mengikuti di belakang, Raja Kera menoleh dan berkata. Kemudian ia membawa Master Monkey ke lompatan ringan, dan saat ia menyentuh lorong, ia tersedot ke dalamnya. Setelah Tuan Monkey masuk, Raja Yi mengepakkan sayapnya dengan ringan dan berlari menuju lorong. Wow, lorong luar angkasa itu gelap gulita. Ini bukan bagian dari ruang diam. Semua orang tetap di dalamnya, seolah-olah mereka terkunci di dunia yang sesak. Setelah berdiri di sana dan menunggu sebatang dupa,
Dunia gelap tiba-tiba menyala, dan semua orang muncul di dunia baru. Setiap level di sisi lain berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan umumnya ketika pihak lain naik ke level baru, akan ada ketidaknyamanan yang serius. Bahkan jika itu ada seperti Luo Zeng, itu bisa dirasakan dengan jelas. Tapi setelah lama berada di dalamnya dan terbiasa dengan tekanan yang berat, saya tidak menyadarinya. Sebagai area inti di atas sisi lain, menurut pemikiran Luo Zeng, tekanan di sini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi setelah benar-benar datang ke sini, Luo Zeng tidak merasakan tekanan sedikit pun. Apa yang terbentang di depan matanya adalah padang rumput hijau, dan ada sebuah danau kecil di kejauhan. Ini bukan pantai lain, ini jelas dunia biasa. Tapi segera Luo Zeng menemukan sesuatu yang tidak normal. Tubuh Yuan Shi Tianzun, Fuxi sendiri, dan orang lain di sekitarnya semuanya dalam keadaan kaku, berdiri tak bergerak seolah-olah mereka dilemparkan ke tempat yang sama. Tidak hanya mereka, tetapi juga Raja Monkey tidak jauh, dan Monkey Master juga jadi. Senior Yuan Shi Tianzun, Senior Fuxi. Apa yang terjadi? Luo Zeng tertegun. Tidak mungkin untuk membekukan semua orang dengan sarana spasial yang kuat, belum lagi ada Master Monkey dan Raja Roh Monkey di sana. Retak, retak, retak. Pada saat ini, retakan hitam muncul di kejauhan dari pandangan Luo Zeng. Retakan hitam ini seperti reptil yang tak terhitung jumlahnya, memanjang ke arah Luo Zeng dari jauh dan dekat. Segala sesuatu di sepanjang jalan benar-benar terkikis oleh retakan, apakah itu danau atau padang rumput, menghilang secepat pemandangan. Hati-hati dengan Luo Zeng, ini adalah Void Devouring Technique. Suara Taisang Lao Jun terdengar dari benak Luo Zeng. Bisakah teknik melahap ini menjebak mereka semua? Luo Zeng bertanya. Tidak, kamulah yang terjebak, kata Taisang Lao Jun. Ini yang kamu lihat adalah ilusi, dan teknik kehampaan yang melahap ini akan mencabik-cabikmu dan ilusi ini berkeping-keping kakak caca retakan. Hitam, semakin lebih cepat dan lebih cepat dari jauh ke dekat, dan mereka menyebar ke Yingji umat manusia dalam waktu singkat. Seperti yang dikatakan Taisang Lao Jun, Raja Roh Kera, Raja Kera, dan para pahlawan umat manusia hanyalah ketiadaan, mereka langsung terkikis berkeping-keping oleh retakan hitam dan menghilang dari pandangan Luo Zeng. Orang lain mungkin ilusi, tetapi Luo Zeng sendiri adalah eksistensi nyata. Melihat retakan hitam mendekat, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Retak, retak. Ketika retakan hitam pertama menyebar di tubuh Luo Zeng, kekuatan sobek yang sangat kuat datang. Luo Zeng, dengan hati-hati membantu asal-usul darah, telah jauh melampaui kekuatan tubuh fisiknya sebelumnya menghadapi teknik melahap yang kuat ini. Tubuhnya sekokoh batu, hanya sedikit melengkung di tepi tubuh fisik, dan kemudian retak hitam kehilangan kekuatan untuk bergerak maju. Retak, bip, retak. Diikuti yang kedua, ketiga. Ratusan hitam retakan mengelilingi dan merobek Luo Zeng. Teknik Devouring Void ini tidak seseram yang dibayangkan, kata Luo Zeng. Taisang Lao Jun juga sedikit terdiam, putaran penguatan ini memang luar biasa, dan berkata, itu karena tubuh fisikmu terlalu kuat. Serangan. Semacam ini berlangsung selama dupa penuh, dan retakan hitam berangsur-angsur menghilang, ruang secara bertahap menjadi jelas, tetapi pemandangan di depannya mengejutkan Luo Zeng. Dewa Vulkan Zurong tidak jauh dari sana telah berubah menjadi massa api berbentuk manusia, nyala api dibagi menjadi ratusan bagian, sebagian besar padam, dan sebagian besar lainnya dinyalakan, tetapi setiap kali padam, nyala api jelas melemah. Tubuh Dewa Nuwa juga menghilang sama sekali, dan berubah menjadi Waying murni, tetapi Waying terus-menerus dipotong. Dewa Fuxi, Gonggong, Dewa Donghuang, Del. Apakah mereka juga melahap langit? Luo Zeng bertanya. Ya, Taisang Lao Jun mengangguk. Pahlawan umat manusia juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Seperti Nuwa, Gonggong dan Zurong, setelah mempraktikkan metode rahasia pengendalian darah, mereka mengintensifkan garis keturunan mereka hingga batasnya dan mengubahnya menjadi tubuh energi. Mereka masih bisa menahan retakan hitam, tetapi tidak semua kekuatan garis keturunan bisa diubah menjadi badan energi. Tubuh Dijun di sana bersinar dengan cahaya biru, dan seluruh tubuhnya seperti bulu yang berkibar di tempatnya, menghindari retakan hitam itu. Tapi retakan hitam pada akhirnya akan berkonsentrasi pada target, tidak peduli seberapa cerdik sihir luar angkasa Dijun, dia akan terpojok pada akhirnya. Puff, puff, puff. Retakan mengerikan mekar di tubuh Dijun. Darah menyembur keluar bahkan lebih. Dijun senior, Luo Zeng mengambil langkah, dan dia datang ke belakang Dijun dalam sekejap. Kekuatan hidup hijau zamrud muncul dari tempat kelahiran Luo Zeng, ini adalah kemampuan asal darah, dan bahkan luka yang paling serius pun dapat disembuhkan. Tapi ketika kekuatan kehidupan keluar,
itu melewati Di Jun. Apa yang terjadi? Luo Zeng terkejut. Dia tidak ada di sini, jawab Origin Blood. Secara teoritis, ketika teknik melahap ruang menyelimuti area ini, semua orang akan diisolasi. Kalau begitu cari tahu, meskipun teknik melahap ruang sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan supernatural dari dunia keempat, dan tidak mungkin untuk melepaskan diri dari kuadran ruang dan waktu dari asal mula darah. Namun sebelum dia selesai berbicara, Di Jun sendiri sepertinya telah bertahan hingga batasnya, dan ratusan retakan muncul di tubuhnya pada saat bersamaan. Saat berikutnya tubuhnya langsung tercabik-cabik, dan darah memercik ke segala arah. Kaisar, Senior Di Jun. Ekspresi Luo Zeng berubah drastis. Engah. Tidak jauh dari sana, lebih banyak kabut darah meledak, dan pada saat yang sama, para pahlawan umat manusia terus berjatuhan. Teknik melahap udara datang secara tidak sadar, dan dengan cepat menghilangkan nyawa semua orang. Aduh, Taisang Laojun menghela nafas dalam benaknya. Dibandingkan dengan sisi Teran Yingji yang paling terpukul, situasi Master Monkey di sisi lain jauh lebih baik. Tubuh pengkhianat bisa saja mampu menahan divisi nirkabel, meskipun teknik melahap ruang angkasa ini memelintirnya berkeping-keping, mereka dapat dipulihkan dalam sekejap. Adapun Monkey Spirit King, dia berdiri di sana, matanya menatap lurus ke depan, tidak tahu apa yang dia lihat. Setelah lebih dari 10 napas, pemandangan menyedihkan itu akhirnya berhenti. Bayangan sosok itu berkedip-kedip, dan batas yang awalnya kabur secara bertahap menjadi jelas, dan kembali ke tubuh fisik Nuwa. Untuk mengatasi Devouring Void Technique, Nuwa sendiri menekan kekuatan darahnya sendiri hingga batasnya. Pada saat ini, wajahnya seputih kertas, dan ketika dia melihat genangan darah di tanah, wajahnya menjadi pucat, bahkan lebih jelek. Wow, tepat di sebelah Nuwa, sebuah gosip hitam putih masih perlahan berputar, dan kemudian sosok Fuxi muncul darinya. Menghadapi teknik memakan kekosongan, Fuxi sendiri tampak sangat santai, namun dia melihat keadaan tragis dari sang pahlawan, ras manusia pada saat itu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Segera setelah itu, Zurong, Gonggong, Dong Huang sendiri dan yang lainnya memulihkan penampilan mereka satu demi satu. Fragmen hijau zamrud yang tersebar di tanah tidak jauh mulai bergerak. Fragmen hijau ini terus bersatu, dan segera mereka disatukan menjadi bentuk Raja Yi itu sendiri, tetapi Raja Yi lebih ukurannya lebih kecil saat ini. Hanya sedikit yang selamat Yuan Shi Tianzun muncul dari cahaya terang, wajahnya bahkan lebih suram dan menakutkan. Kali ini, dia tidak membawa Nuwa, Fuxi, dan lainnya dari dunia yang kacau ke Yukingtian. Menghitung Luo Zeng, total ada 40 orang dalam ras manusia. Begitu mereka menginjakkan kaki di Yukingtian, lebih dari 30 orang langsung jatuh, dan hanya 7 orang yang selamat. Situasi ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Ini apakah metode dari Raja Roh Ular? Nuwa berkata dengan sangat sedih. Ya, Taisang Laojun mengatakan itu disebut teknik melahap langit. Luo Zeng menjawab dengan suara yang dalam. Sinar jiwa Taisang Laojun muncul dari atas kepala Luo Zeng. Ini adalah kekuatan magis dari batu luar angkasa pemandu Zuo Suci. Raja Roh Ular seharusnya sudah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Mungkinkah Roh Ular? Raja itu telah menyergap di sini. Fuxi melihat sekeliling dengan waspada. Lingkungan sekitar masih sepi seperti biasanya, tanpa ada aura yang aneh. Taisang Laojun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menyergap di sini, batu Mahatau terbatas dapat memahami segalanya di Yukingtian, termasuk percakapan antara kamu dan aku. Batu Mahatau yang terbatas begitu kuat. Tanda tanya. Mata Fuxi membelalak. Taisang Laojun berkata dengan marah, sudah kubilang sebelum aku berangkat, kamu tidak mendengarkan dengan cermat. Selama bertahun-tahun, dia kurang lebih memahami kekuatan supernatural Raja Roh Ular, tetapi pemahamannya tidak komprehensif. Sebelum saya berangkat, saya tahu bahwa hidup dan mati dalam perjalanan ini tidak dapat diprediksi, tetapi saya tidak menyangka akan begitu berbahaya, kata Yuan Shi Tianzun menyesal. Taisang Laojun jauh lebih acuh tak acuh. Mereka akhirnya menyimpan jiwa dalam senjata peradaban, dan sama seperti saya, mereka hanyalah penonton di periode terakhir. Jika kekacauan benar-benar hancur atau gerbang roh ular didegradasi, semua makhluk di dunia yang kacau akan musnah, manusia yang hadir telah hidup lama, dan tidak ada bedanya jika mereka jatuh lebih awal atau lebih lambat. Beberapa orang yang hadir masih tenggelam dalam kesedihan, dan Dong Huang, yang berdiri dengan pedang, menghadap ke sisi lain, ketika dia melihat Raja Roh Monkey di kejauhan, dia tiba-tiba berkata, ya, apa yang terjadi di atas? Di sana. Raja Roh awalnya menunggu pengkhianat lain untuk pulih. Sebagai mantan rekan seperjuangan Ni,
mengapa Raja Roh Kera tidak memahami teknik melahap langit. Tidak peduli seberapa kuat Void Devouring Teknik, sulit untuk membahayakan Sif, hanya perlu menunggu Master Monkey kembali ke keadaan semula. Tetapi pada saat ini, Monkey Spirit dinasti Luo Zeng melihat sekeliling, dengan ekspresi aneh di wajahnya yang besar, dan dia melarikan diri dengan Master Monkey. Berlari dengan tubuh sebesar Monkey Spirit King, tanah pasti akan bergetar. Tapi Luo Zeng tidak memiliki perasaan sedikit pun di sini, dan pihak lain hanya mengirimkan gambar, tetapi tidak ada fluktuasi suara atau napas. Jika Dong Huang tidak sengaja melihatnya, Luo Zeng dan yang lainnya bahkan tidak menyadarinya dia. Monkey Spirit King kenapa dia kabur? Gong Gong bertanya dengan aneh. Sayang sekali, kita harus mengejar ketinggalan, kata Nuwa dengan mata terbuka lebar. Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari Sekte Roh Kera, tetapi Raja Roh Kera dipisahkan begitu mereka memasuki Yukingtian, yang merupakan hasil yang tidak dapat diterima. Swoosh, swoosh, Fuxi, Dong Huang dan Luo Zeng bergegas menuju Raja Kera. Meskipun Fuxi dan Dong Huang telah menghabiskan banyak kekuatan darah untuk melawan teknik melahap ruang angkasa, kecepatan ledakan saat ini tidak lambat, dan jarak seperti itu seharusnya berada dalam sekejap mata. Tapi setelah mereka bergegas dalam jarak tertentu, pemandangan aneh muncul. Jarak antara mereka dan Raja Roh Monkey tidak semakin dekat, tetapi semakin jauh, namun, Raja Roh Monkey menghilang setelah beberapa tarikan napas, tetapi mereka tampaknya masih berlari di tempat. Ruang di sini aneh. Fuxi mengulurkan telapak tangannya sambil berkata, "Wow, ratusan gosip hitam putih terpantul di kejauhan." Gosip ini tidak berkembang terlalu jauh, dan mereka berhenti di tempat yang tidak jauh. Itu dinding luar angkasa. Hancurkan. Bum bum bum. Gosip hitam putih meledak di dinding luar angkasa. Dinding tak terlihat menahan serangan Fuxi tanpa gerakan apapun. Dong Huang Tai juga bergerak. Dia dengan ringan mencubit kedua jarinya, dan cahaya pedang setinggi 3 kaki sudah ada di tangannya. Lalu dia berhenti, berbalik, dan menebas. Itu seperti deretan matahari yang melewati dinding angkasa, membentuk sungai emas sepanjang puluhan kaki. Jika tidak ada yang menghalangi, sungai emas ini bisa mengalir ribuan mil jauhnya, dan bisa dibayangkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tapi tidak peduli seberapa kuat sungai emas itu, ia berhenti diam-diam setelah menyentuh dinding ruang, tidak dapat menyimpan sedikit pun, ketika sungai emas menyentuh dinding ruang, tampaknya terkurung dalam 1 inci persegi, dikompresi tanpa batas. Bagaimana mungkin Dong Huang Tai bingung? Ini adalah dinding ruang pemandu, Taisang Laojun menjelaskan, kamu termasuk seranganmu, hanya bisa mendekati dinding ruang tanpa batas, tetapi akan selalu menyentuh dinding ruang. Bukan itu dinding ruang-ruang sangat kuat. Hanya saja tembok itu memiliki aturan yang hampir seperti orang menyebalkan. Apakah ini juga kemampuan batu pemandu ruang angkasa? Kata Nuwa sambil mengerutkan kening. Ya, Taisang Laojun mengangguk. Sebelumnya, Taisang Laojun berulang kali menekankan kekuatan benda suci. Tetapi para pahlawan umat manusia telah menguasai metode rahasia pengendalian darah, dan kekuatan mereka telah meningkat belum pernah terjadi sebelumnya, yang juga memberi mereka kepercayaan diri yang sangat kuat. Apa benda suci itu? Tetapi itu hanyalah tanda yang lebih kuat dari pihak lain, dengan kekuatan darah. Akibatnya, kelompok itu hampir mati di sini. Luo Zeng diam-diam mendekati dinding tak terlihat, lalu mengulurkan tangannya. Ketika tangannya dekat dengan dinding ruang, pemandangan aneh muncul. Jari-jarinya seharusnya menyentuh dinding ruang, tetapi tidak ada rasa sentuhan. Terlebih lagi, secara visual bahkan lebih aneh. Setengah dari jari-jarinya tampak seperti diperas ke angkasa, separuhnya langsung menghilang. Ketika Luo Zeng menarik tangannya, dia dengan cepat kembali ke keadaan semula. Saya khawatir tembok luar angkasa ini tidak mudah ditembus. Taisang Laojun menggelengkan kepalanya. Ketika dia berbicara, Luo Zeng telah menabrak dinding ruang angkasa tanpa ragu-ragu, dan dia mulai mendekati dinding ruang angkasa tanpa batas. Dari luar, sepertinya tubuhnya terjepit di tepi dinding, tetapi Luo Zeng tubuh Zeng sendiri tidak terpengaruh oleh kekuatan. Jarak ini cukup, hancurkan. Suara Luo Zeng datang dari tepi tembok. Dinding penuntun yang dibangun oleh batu ruang penuntun memang cerdik, di bawah persepsi Luo Zeng, ia menemukan bahwa itu hampir menggunakan sebagian besar kemampuan di kuadran ruang waktu, tetapi sebagai pemilik darah asli, ia masih dapat dengan mudah menemukan cara untuk menahannya. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba berputar seperti ular, dan pada saat yang sama, dinding luar angkasa yang tak terlihat mulai berputar seperti permukaan air yang berfluktuasi. Retak, retak. Terdengar suara pecah yang jelas dan menyenangkan, dan dinding ruang dipelintir beberapa kali dan langsung hancur berkeping-keping.
Penghalang tak terlihat ini telah menghilang, dan pemandangan di kejauhan tidak berubah sama sekali. Tetapi setelah melempar beberapa saat, Raja Roh Monkey telah menghilang tanpa jejak. Lingkungan Yu Qingtian masih damai dan damai, tetapi semua orang yang hadir merasa sedikit kedinginan. Lebih dari separuh orang meninggal, dan pendukung terbesar mereka, Raja Roh Monkey, melarikan diri. Apa ini namanya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa bantuan dari Sekte Roh Monkey, kita mungkin tidak akan berhasil, mampu bersaing melawan Sekte Roh Ular, kata Gong Gong. Tinggalkan Yu Qingtian dulu, Su Rong bertanya. Mereka sudah memiliki rencana di hati mereka untuk mereda. Itu bukan salah mereka. Lagi pula, dukungan dari Sekte Roh Kera hampir merupakan prasyarat untuk operasi ini. Jika prasyaratnya hilang, hal-hal selanjutnya secara alami tidak akan ada. Ini juga merupakan kebijakan terbaik untuk mundur dulu dan kemudian membuat keputusan. Lao Jun Tiantian berkata, pintu keluar dari bagian ini ada di sisi lain Yu Qingtian. Sekarang Raja Roh Ular telah benar-benar mengincar mereka, kurasa itu tidak akan membiarkan kita pergi. Fuxi sendiri berkata, menatap lurus ke depan. Aku tidak tahu apa yang dilihat oleh Raja Roh Kera dan mengapa dia melarikan diri, tetapi Raja Roh Kera sangat besar, kita dapat mengikuti jejak yang ditinggalkannya untuk menemukannya. Nuwa menjadi tenang dan mulai mencari solusi. Raja Roh Monkey Kong itu memiliki banyak kemampuan, tapi dia masih sangat gegabah. Tidak akan lama lagi dia akan mati di tangan Raja Roh Ular, desah Dong Huang tak berdaya. Belum terlambat, ayo pergi dulu, kata Luo Zeng. Sayap Wing King bergerak ringan, dan dia sudah berbaring di samping Luo Zeng. Luo Zeng, Yuan Shi Tianzun, Dong Huang dan Nuwa melompat ke belakang Raja Yi satu demi satu. Dan dengan kedipan sayap Raja Yi, mereka berubah menjadi bayangan hijau dan melesat keluar. Sepanjang jalan ke depan, ada pegunungan rendah dan sungai dalam jarak ratusan mil, dan ada beberapa makhluk asli di sisi lain, tetapi mereka sangat jinak, bahkan jika mereka melihat Luo Zeng dan rombongannya, mereka tidak berniat menyerang. Jika alam pantai lainnya dikirim ke sini, tidak ada yang akan percaya bahwa tempat ini sebenarnya adalah Yu Qingtian. Ada jejak kaki, itu jejak kaki Raja Roh Kera. Ikuti jejak kaki itu. Ada jejak kaki besar yang tersebar di tanah, dan mungkin hanya monster seperti Raja Roh Kera yang bisa menginjaknya, dan Raja Yi mengikutinya tanda-tanda yang mencolok ini jejak kaki terbang dekat dengan tanah. Kecepatan Yi Wang sudah sangat cepat, dan dia mengejarnya sejauh 500 mil dalam waktu singkat. Jejak kaki itu satu demi satu, tetapi tidak ada tanda-tanda Raja Roh Monkey. Saat kami mencapai permukaan jalan sepanjang 800 mil, pemandangan mulai berubah. Nada hijau zamrud asli menjadi jarang, diganti dengan putih pudar, dan area batu abu-abu yang luas terlihat di tanah. Jejak kakinya masih ada, dan masih sangat jelas. Jejak kakinya masih ada, kita seharusnya tidak melihat ke arah yang salah, Yuan Shi Tianzun bertanya dengan sedikit bingung. Raja Roh Monkey berlari begitu cepat. Nuwa mengerutkan kening, dan dia sudah merasa ada yang tidak beres. Taisang Lao Jun berkata, memandu batu luar angkasa dapat keluar dari banyak ilusi. Batu itu dapat menipu Raja Kera, dan mungkin juga dapat membuat jejak kaki ini untuk menipu Anda turun dan lihatlah. Luo Zeng berkata kepada Harapan. Yi Wang mengerti apa maksud Luo Zeng, dan setelah terbang ke depan untuk jarak tertentu, dia berhenti di samping jejak kaki yang besar. Luo Zeng langsung pergi ke tepi tapak, yang sebesar danau dibandingkan dengan sosok Luo Zeng. Dia memasukkan tangannya ke dalam lubang besar dari tepi, lalu menutup matanya, dan mulai menganalisis komposisi energi di sini. Di bawah analisis seperti itu, dia tidak melihat aura aneh, tetapi ada jejak sisa kekuatan ruang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jejak kaki ini mungkin diciptakan oleh kekuatan sihir luar angkasa, bukan jejak kaki Raja Roh Monkey. Apakah Raja Roh Ular melakukan sesuatu? Fuxi melihat sekeliling. Wajah semua orang menjadi lebih tegang. Mereka telah menjadi sasaran sejak mereka melangkah ke Yu Qingtian, dan berbagai cara digunakan pada mereka, ini benar-benar berita buruk. Luo Zeng datang lebih dulu, dan aku akan membawamu pergi, kata Yi Wang. Setelah Luo Zeng melompat ke punggung Raja Yi menukik ke bawah, dan kemudian terbang melintasi busur besar menuju sisi lain. Sekarang Luo Zeng telah melihat asal-usul jejak kaki ini, Raja Yi secara alami berbalik dan menghindari berjalan. Tapi setelah beberapa puluh mil jauhnya, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi gelap, dan jejak kaki besar lainnya muncul di depan mereka. Apakah itu disengaja? Nuwa berkata dengan gigi terkatup. Tampaknya menggoda kita. Zurong memiliki temperamen yang berapi-api, dan api akan keluar dari matanya setelah membuat keributan.
Sayap Raja Yi bergetar sedikit, dan berubah arah lagi, tetapi setelah terbang ke arah ini kurang dari 10 mil, jejak kaki besar muncul lagi. Jangan perhatikan jejak kaki ini, Senior Heavenly Lord, kamu datang untuk menunjukkan arah, kita menuju ke pusat Yukingtian, kata Luo Zeng tiba-tiba. Jejak kaki tidak boleh dijadikan acuan, mereka terobsesi untuk menghindari jejak kaki, namun cenderung tersesat. Berhenti mencari Raja Roh Kera, tanya Yi Wang. Tidak ada syarat untuk ditemukan, itu hanya bisa dilakukan, jawab Luo Zeng. Jadi Raja Yi tidak mengubah arah lagi, dan hanya melaju ke satu arah, meskipun jejak kaki itu terus muncul, tetap tidak bergerak. Di kota Tianfang, dua batu melayang di atas kepala Raja Roh Monkey. Salah satunya adalah batu permata berbentuk berlian kuning, yang merupakan batu Mahatau yang terbatas. Bagian lainnya adalah batu permata segitiga biru muda, yang merupakan benda zuo suci lainnya yang memandu batu luar angkasa. Melalui kemahatahuan yang terbatas, Raja Roh Kera Batu dapat mengambil semua yang ada di Yukingtian ke matanya, dari sekecil butiran pasir yang keluar, hingga sebesar Raja Roh Kera yang berlari dengan liar, ia dapat memata-matai rahasia dan detail apapun. Batu ruang pemandu dapat memodifikasi ruang suatu area sesuka hati. Itu dapat dengan mudah membuat ruang besar untuk tenggelam, membentuk jejak kaki yang besar. Bagi Raja Roh Ular, ini memang seperti kucing bermain dengan tikus. Dan teknik pemakan langit sebelumnya juga dirilis oleh Raja Roh Ular, tidak perlu terlalu banyak tikus, dan tikus dengan kekuatan yang tidak mencukupi secara alami akan tersingkir oleh gelombang. Bas, bas, bas. Setiap kali batu ruang pemandu berkedip, sebuah jejak muncul di depan Luo Zeng dan kelompoknya, tetapi mereka masih mengikuti arah yang telah ditetapkan. Tidak lagi terpengaruh oleh jejak kaki. Membosankan, lalu bunuh beberapa lagi cahaya. Biru pada batu antariksa penuntun berkedip dengan keras, dan kerucut ruang biru besar terbentuk dari udara tipis, menutupi Raja Yi. Menurut pemikiran King Snake Spirit, kelompok orang ini akan terlempar hampir olehnya, dan hanya satu yang akan bertahan pada akhirnya. Kerucut luar angkasa itu sangat kuat, dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh makhluk abadi biasa. Raja Yi merasakan kekuatan kerucut luar angkasa itu melesat ke arah wajahnya, mengayunkan sayapnya dengan keras, dan terbang ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi dia masih tidak bisa terbang keluar dari jangkauan kerucut luar angkasa ini. Puff puff. Di bawah kerucut luar angkasa ini, semua yang tertutup hancur berkeping-keping. Setelah mengenai semua kerucut ruang angkasa, Raja Roh Ular memeriksa lagi melalui batu Mahatau yang terbatas, tetapi tiba-tiba membeku. Luo Zeng dan rombongannya menghilang di batu Mahatau yang tak terbatas. Gerbang Roh Ular dapat membongkar 3 gerbang roh lainnya di dunia yang kacau, dan 10 benda suci teratasnya sangat diperlukan. Kemampuan setiap benda zuo yang suci itu sombong. Misalnya, manik-manik buruk memiliki kekuatan yang sulit ditandingi dengan token lain dari sisi lain, seperti batu antariksa penuntun, yang dapat dengan bebas mengontrol ruang sesuka hati. Batu Mahatau terbatas bahkan lebih mendominasi. Saat pemakainya memasuki area yang relatif tertutup, dia bisa mengetahui segalanya di area ini. Selain tidak valid di dunia utama, kemampuan ini juga efektif di dunia yang kacau dan setiap surga di sisi lain. Hanya ada sedikit cara untuk menghindari mencongkel batu Mahatau terbatas, seperti kavitasi adalah contohnya. Tapi setelah Sekte Roh Ular menghancurkan Vakuola Taisang Laojun, seharusnya Yukingtian tidak mungkin muncul lagi mengambil langkah mundur, bahkan jika Taisang Laojun meninggalkan tangan untuk memperluas Vakuola, mustahil bagi Raja Roh Ular untuk memata-matai di atasnya karena Mahatau bisa mendapatkan semua detail, termasuk proses perluasan rongga, semua kebenaran tidak bisa dihilangkan setelah ditatap. Proses menghilangnya langsung membuat Snake Spirit King tidak hanya bingung tapi juga kesal. Awalnya memandang Luo Zeng dengan mentalitas main-main, tapi sekarang telah menjadi objek untuk dimainkan. Hancurkan kamu sampai mati. Retak. Hapus. Boom. Pandu batu ruang angkasa untuk mengerahkan kekuatannya lagi. Di tempat Luo Zeng dan rombongannya menghilang, tanah terus tenggelam, dan semua zat terjepit oleh ruang. Setelah batu berubah menjadi bubuk, ia dipadatkan menjadi bola, dan kemudian terus mengecil hingga berubah karakteristiknya dan runtuh menjadi zat yang tak terlukiskan. Beberapa makhluk dari sisi lain yang hidup di bawah tanah dan di celah-celah bebatuan terjepit dan memuntahkan darah, berubah menjadi tubuh rusak yang tak terlukiskan, dan kemudian dirusak menjadi debu kecil tanah meledak seperti jaring laba-laba, memancar ke segala arah. 10 mil, ratusan mil, ribuan mil. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil akhirnya tidak ada lagi, membentuk lubang besar yang dalam. Di tepi lubang, seorang goren yang bijak terpana oleh pemandangan ini.
Manusia iguana ini adalah makhluk yang relatif kuat dari sisi lain di Yukingtian. Mereka memiliki cara bertahan hidup yang unik, klan. Hidup di lubang yang dalam. Ruang yang mengerikan itu runtuh dalam beberapa tarikan napas dan menghancurkan segalanya. Bisakah kelompoknya bertahan? Wash iguana merangkak ke dalam lubang yang dalam dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi hanya ada bubuk warna-warni di dalam lubang yang dalam. Di bawah tekanan yang menakutkan, semua aura menghilang, bahkan patriark terbesarnya cukup kuat untuk melawan kebencian 8 prajurit super pengkhianat. Dan Nabi Klan. Tidak ada dari mereka yang selamat. Tidak. Saat pria iguana meraung putus asa, beberapa orang tiba-tiba muncul di matanya. Permukaan tubuh orang-orang ini sepertinya bermandikan bubuk perak, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya perak. Siapa mereka? Bisakah mereka hidup di bawah tekanan yang begitu mengerikan? Si iguana bingung. Pemimpin orang itu berjalan menuju pria iguana, meskipun orang ini memiliki senyum di wajahnya, pria iguana itu sangat ketakutan dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Bisakah kamu melihatku sekarang? Luo Zeng bertanya. Desis, apa yang kamu bicarakan sebagai ras yang cerdas? Iguana sudah mempelajari bahasanya. Drama yang tak terlihat adalah yang paling mengasyikkan, lebih baik kita menghilang, Luo Zeng masih berkata sambil tersenyum. Lihat, apa yang kamu lihat pria iguana itu masih bingung. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka pria iguana itu, sambil terus melambai dan menyeka, sosok dirinya dan Yuan Shitianzun menghilang sedikit demi sedikit di pupil pria iguana, dan pada saat yang sama menghilang sedikit demi sedikit di dalam ular. Di mata Raja Ling, batu Mahatau terbatas dapat melihat segalanya, termasuk apa yang dilihat Goren. Dua kalimat Luo Zeng persis seperti yang dia katakan kepada Raja Roh Ular. Raja Roh Ular hanya sedikit terkejut dan kesal sebelumnya, tapi sekarang benar-benar marah. Ya, kota Tianfang mulai bergetar lagi. Ular bifit segera mendatangi Raja Roh Ular. Tuanku, apa yang terjadi? Tanya ular bermuka dua. Orang-orang itu melarikan diri, kata Raja Ular. Ular bifit bertanya dengan heran, memaksa mereka melarikan diri adalah bagian dari rencana Raja, mengapa? Tidak, mereka menghindari batu kemahatauan yang tak terbatas tepat di depan hidungku. Kata Raja Roh Ular dengan marah. Ular ganda itu gelisah, dan tubuhnya yang ramping agak kaku. Sebagai lengan kiri dan kanan Raja, ia tahu apa artinya ini. Bisakah mereka langsung bersaing dengan batu Mahatau yang terbatas? Kemampuan macam apa ini? Temukan mereka, temukan mereka. Raja Roh Ular meraung. Ular bifit tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menyelinap pergi dari lorong. Setelah beberapa saat, ratusan master ular dan puluhan ribu ular di kota Tianfang bergegas keluar dengan berbahaya. Setelah Luo Zeng dan rombongannya keluar dari lubang yang dalam dengan aman dan sehat, mereka mulai bergerak menuju sisi barat. Raja Yi awalnya ingin membawa semua orang untuk terus terbang, tetapi dilarang oleh Luo Zeng. Penipuan luar angkasa memang dapat melawan kemampuan batu Mahatau yang terbatas, tetapi metode ini sangat tidak stabil, dan kita harus mencoba untuk menghindari penggunaan kekuatan luar angkasa lainnya, kata Luo Zeng kepada Raja Yi. Setelah keadaan stabil ini rusak, mereka akan dihadapkan pada Raja Roh Ular lagi. Setelah saya mempraktikkan metode rahasia pengendalian darah, saya merasa bahwa pemahaman saya tentang ruang telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat dicapai sebelumnya, tetapi itu hanyalah ilmu anak-anak di depan Anda. Yi Wang menghela nafas. Apakah itu batu Mahatau yang terbatas atau teknik penipuan ruang angkasa, itu hanyalah kekuatan gaib yang tidak dapat dipahami oleh Raja Yi. Kami bertarung melawan lawan yang hampir tak terkalahkan. Jika kami bahkan tidak bisa menghilangkan pandangannya, kami akan melupakan masa depan, kata Tai Sang Laojun. Tuan tua, kamu telah merencanakan untuk Luo Zeng begitu lama, kamu masih bisa memikirkan hal-hal berikut. Fuxi tersenyum, dan dia mendapatkan kembali optimismenya seperti biasa. Sekarang semua orang bahkan tidak menggunakan terbang, mereka hanya bisa berjalan cepat ke depan, dan kecepatan maju secara alami turun secara signifikan. Namun, teknik penipuan luar angkasa tidak hanya dapat menghindari batu Mahatau yang terbatas, tetapi juga menghindari semua jenis makhluk dari sisi lain. Setelah melintasi daerah abu-abu bertabur batu ini, kelompok mereka mengebor langsung ke suku alien yang lebih besar. Alien ini memakai topeng dan membawa senjata kerangka besar di punggung mereka. Mereka terlihat sangat kuat, tidak mudah bagi makhluk di sisi lain untuk tumbuh sedemikian rupa di Yukingtian. Luo Zeng dan timnya menyeberang langsung dari sukunya. Indera penciuman yang tajam dari alien ini memang mencium bau nafas yang bukan milik mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menentukan sumber nafas tersebut.
Fuxi bahkan secara tidak sengaja menabrak orang asing dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tetap tidak mengganggu mereka, dan kelompok itu melewati suku dengan selamat. Boom, boom, boom. Di sisi barat laut Yu Qingtian, Monkey Spirit King masih berlari dengan liar. Itu bisa mencapai kecepatan yang mengerikan dengan kecepatan penuh untuk ukurannya yang besar. Di depan Raja Roh Kera, ular Suangki berlari dengan liar, dan punggung ular Suangki menembus tubuh para pahlawan ras manusia SOS. Begitu Raja Roh Kera memilih siapa yang akan dipercaya, dia akan menganggap mereka sebagai sahabat. Terlebih lagi, ras manusia ini menyelamatkan diri mereka sendiri, dan itu sama sekali tidak memungkinkan para master ular untuk membawa mereka pergi di depan wajahnya sendiri. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Setiap kali Raja Roh Kera melangkah, tanah akan menghasilkan fluktuasi yang terlihat dengan mata terbuka. Makhluk-makhluk di sisi lain di sepanjang jalan melihat monster besar ini, semuanya menjadi pucat karena ketakutan, dan bersembunyi satu demi satu, bergumam di dalam hati mereka, dari mana datangnya pengkhianatan yang begitu mengerikan. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Raja, kamu lompat, biarkan aku datang berikutnya, kata Dagu kepada Raja Roh Kera yang berdiri di bahunya. Setelah mengejar begitu lama dan gagal mengejar, Raja Roh Kera menahan napas di dalam hatinya. Itu hanya ular besar dengan dua perbedaan. Di masa lalu, dia bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Hanya diperas untuk kematian dengan satu tangan. Butuh beberapa langkah tiba-tiba dan melompat ke depan, lompatan ini tingginya puluhan ribu kaki, dan melintasi parabola yang tinggi. Pada saat Raja Roh Monkey jatuh, Dagu menginjak bahu Raja Roh Monkey dan bergegas keluar, dengan bantuan kecepatan Raja Roh Monkey, Dagu menembak ular berkaki dua seperti anak panah yang begitu cepat hingga akan menghilang. Terakhir kali ular Suangki masuk ke Pulau Yejian dan hampir membawa Raja Roh Monkey pergi. Ini membuat Dagu menghela nafas lega. Di masa lalu, kekuatan keduanya setinggi langit dan yang lainnya di bawah tanah. Setelah dipenjara di Pulau Yejian selama bertahun-tahun, sebenarnya dimainkan oleh ular berlainan ganda. Tempat ini pasti akan ditemukan oleh Dagu. Ketika Dagu mendekat dengan cepat, dia memiliki tongkat tulang ekstra di tangannya. Tongkat tulang tebal ini berputar seperti kincir angin, dan menghantam keras ke arah ular bermuka dua. Yang mengejutkan Dagu, kecepatan ular bifid tiba-tiba meningkat tajam, dan mudah untuk menjauhkan diri darinya. Bagaimana bisa? Setelah sekian lama mengejar, kecepatan ular bifid seharusnya sudah mencapai batasnya, kenapa bisa bertambah banyak? Apakah sengaja melambat untuk memikat kita? Atau ada gambar lain? Apapun itu, Dagu harus memanfaatkan kesempatan ini. Matilah aku. Tongkat tulang bersilang di tangan Dagu mulai bersinar, dan tiba-tiba terlempar keluar olehnya. Melihat tulang bersilang menabrak Raja Roh Ular, pemandangan aneh muncul. Tongkat tulang bersilang berubah menjadi bentuk salib putih, terkompresi tanpa batas. Dinding luar angkasa. Mata Dagu menunjukkan keterkejutan, tetapi segera sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Tongkat tulang salib ini dulunya adalah harta karun di Sekte Roh Manusia. Itu adalah tulang paha hantu Kongkong. Hanya ada satu hantu Kongkong yang diburu di dunia utama, dan tulang pahanya diambil dari Kongkong itu. Hantu, dua tulang paha ditempa menjadi batang bersilang ini. Kemudian, Yin Chun meminta Kusu untuk itu dan memberikannya kepada Dagu. Di masa lalu, tongkat tulang salib dapat memperoleh energi dari pilar suci Sekte Roh Monkey. Hancurkan semua ruang. Saat batang tulang silang terkompresi berputar, itu benar-benar menghancurkan dinding ruang angkasa. Melihat dinding luar angkasa yang hancur, Dagu mendengus dingin, dan hendak mengambil kembali tongkat tulang bersilang dan terus mengejar ular berkaki dua itu, namun ular itu membeku di tempat di adegan berikutnya. Dong dong dong. Monkey Spirit King berlari dari belakang, membungkuk dan meraih Dagu di tangannya dan bertanya, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, terus kejar. Jangan lagi. Dagu menunjuk ke depan dan berkata, apa? Raja Roh Kera membeku sesaat, tetapi juga membeku di tempat. Setelah tembok luar angkasa hancur, ular bifid dan para pahlawan umat manusia di punggungnya menghilang. Itu mungkin ilusi yang diciptakan oleh ruang, kata Xiagu. Pantas saja Wang tidak bisa mengejar dengan kecepatan seperti itu. Chun Gu menggelengkan kepalanya. Setelah mengejar lingkaran sebesar itu hanya ilusi. Raja Roh Kera berdiri di sana sebentar, lalu menghentakkan kakinya. Boom! Keluar. Kekuatan yang menakutkan menginjak tanah, dan retakan besar terus-menerus terbuka. Seringkali, Raja Roh Kera waspada dan tajam, tetapi ketika dia marah, dia hanya ingin mencabik-cabik kejahatan. Dagu dan Konggu bahkan tidak berani membujuk Raja Roh Monkey saat ini,
mereka hanya berdiri di pundaknya dan tetap diam. Pada saat ini, jejak kekuatan ruang berkumpul di depan Raja Roh Monkey. Kekuatan ruang angkasa ini mengangkat tanah dan batu di tanah sedikit demi sedikit, dan akhirnya membentuk bentuk ular besar. Bagikan sangat membenciku. Aku akan mencabik-cabikmu, kata Raja Roh Monkey. Raja Roh Ular menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika rencanaku berhasil, aku juga akan mendapat bagian dari Sekte Roh Monkey-mu, dan aku akan membantumu mendapatkan kembali kejayaan Sekte Roh Monkey ledakan. Si Monkey Spirit King berkata, dengan berat fish out, kekuatan menembus ular raksasa yang dibentuk oleh lumpur dan batu, menciptakan lubang besar di tanah. Tidak ada yang bisa membodohiku dua kali, jawab Raja Roh Monkey. Lebih banyak batu dan tanah beterbangan, dan berubah menjadi Raja Roh Ular lagi, membuat suara seram, datang dan datang, Tianfang Chengsheng akan mencabik-cabikku. Berbicara tentang lebih banyak kekuatan ruang yang terkumpul, pusaran besar terbentuk, dan saat pusaran mekar dengan cahaya biru-biru, itu telah berubah menjadi saluran luar angkasa. Monkey Spirit King melihat saluran luar angkasa dengan sedikit emosi. Raja, waspadalah terhadap penipuan dagu buru-buru menghentikannya. Guru Monkey seperti Konggu, Xiagu dan Chungu juga melihat kebagian itu dengan mata waspada. Sekte Roh Monkey telah terlalu menderita di tangan Ni, saluran luar angkasa ini adalah jebakan besar tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Raja Roh Kera juga ragu-ragu. Meskipun ia mengklaim memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ia jauh dari lawan kejahatan, jadi ia memilih untuk bekerja sama dengan ras manusia seperti Luo Zeng. Tetapi ia tidak menyangka akan dipisahkan secara paksa oleh Raja Roh Ular begitu ia pergi ke Yukingtian. Nalar perlahan menguasai pikiran Monkey Spirit King, dan itu tidak melangkah ke lorong dalam satu langkah. Namun pada saat ini, serangkaian adegan muncul di tengah lorong luar angkasa, yaitu adegan gerbang Roh Ular mengeksekusi Roh Monkey di kota Tianfang belum lama ini. Ini Ninggu. Ninggu tidak mati. Ada begitu banyak Roh Monkey di kota Tianfang. Konggu memiliki hubungan yang sangat baik. Di adegan berikutnya, mereka melihat roh-roh Monkey ini dieksekusi dan koordinat mereka dihancurkan. Tidak, dagu meraung. Raja Roh Kera tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melangkah maju ke lorong luar angkasa. Memasuki saluran luar angkasa dengan gegabah jelas merupakan hal yang sangat berisiko, karena tidak ada yang tahu kemana saluran ini mengarah. Jika itu orang lain atau ras lain, mereka mungkin akan tenang saat ini, dan apa yang ada di depan mereka adalah 100% jebakan. Tapi Sekte Roh Monkey sangat impulsif dari atas ke bawah. Dagu, Xiagu, dan Master Monkey lainnya, yang sebelumnya agak masuk akal, sekarang juga penuh energi dan darah, dengan ekspresi kebencian di wajah mereka, dan mereka ingin segera mencabik-cabik Master Ular itu bersama dengan Raja Roh Monkey. Lorong spasial ini tidak terlalu panjang, dapat dilintasi hanya dalam 2 atau 3 langkah, tetapi saat Raja Roh Monkey melangkah keluar, dia merasakan serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuhnya. Tubuh pengkhianat Raja Roh Monkey begitu kuat sehingga tidak bisa menggigit benda biasa sama sekali. Ketika Raja Roh Kera melihat situasi di depannya dengan jelas, wajahnya tenggelam, Su Chen. Lorong luar angkasa mengarah langsung keluar atap Suking, yang membuat mereka menemui jalan buntu. Zi. Su Chen mengikis Monkey Spirit King, dan juga mengikis Dagu, Konggu, Xiagu dan hal-hal aneh lainnya. Mereka ratusan mil jauhnya dari Suking Tiantai, dan tidak mungkin untuk terbang kembali. Konggu, teriak Raja Roh Monkey. Di antara Master Monkey, Zhong Konggu adalah yang terbaik dalam kekuatan supernatural spasial. Melihat ini, Konggu membuka dan menutup tangannya dengan keras, dan 2 lubang bundar biru-biru muncul dari telapak tangannya. Lubang bundar di sini juga merupakan lorong ruang, tetapi ruang umum lintasannya berbeda. Saluran luar angkasa ini ada secara permanen di tubuh Konggu, saluran tersebut sangat stabil dan dapat dipanggil kapan saja dan di mana saja. Hah! Kong melakukan tendangan voli dengan telapak tangannya, dan sebuah lubang bundar biru melebar, membentuk lorong yang sangat besar. Pada saat yang sama, ia melakukan tendangan voli ke arah yang berlawanan, dan lubang bundar lainnya muncul di atap Suking, yang jaraknya ratusan mil. Raja, ayo masuk. Ketika Konggu mengatakan ini, separuh kepalanya terkikis oleh Su Chen, dan kata-katanya tidak lengkap. Menahan rasa sakit, Raja Roh Monkey memimpin Tuan Monkey ke dalam lubang bundar, tetapi saat ia keluar dari jarak tertentu, lubang bundar mundur ke jarak tertentu, menghindari Raja Roh Monkey. Raja Roh Monkey melirik Konggu, apa maksudmu? Wow, kepala Konggu terkorosi oleh kehampaan, dan dia terdiam. Kembali ke Gua Tiandong sudah terkendali. Apa? Raja Roh Kera mencoba yang terbaik untuk masuk ke lubang bundar, tetapi lubang itu mundur lagi,
seolah bermain dengan Raja Roh Kera. Jahat, Raja Roh Monkey meraung berdiri. Tetapi bahkan suara tidak dapat bergerak terlalu jauh. Area yang dipilih oleh Raja Roh Ular ditutupi dengan debu hampa, bahkan fluktuasi suara akan terkikis seluruhnya oleh debu hampa. Zizizi, Dagu, Konggu, Xiagu dan Master Monkey lainnya terkikis satu persatu, dan akhirnya tubuh besar Raja Roh Monkey terkikis bersih oleh debu. Raja Roh Ular di kota Tianfang memiliki senyum yang telah lama hilang di matanya. Yin Zhen, Yin Chun, kamu masih sebodoh sebelumnya. Ketika Raja Roh Ular mengorbankan lorong luar angkasa, dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Roh Monkey akan melakukannya, benar-benar masuk, itu hanya provokasi, tetapi Raja Roh Monkey benar-benar masuk, jadi tentu saja tidak harus sopan. Monkey Spirit King, apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Tanya ular bifit yang sedang menunggu di samping. Itu telah ditelan debu, jawab Raja Roh Ular. Aku tidak tahu di mana letak koordinat mereka, dapatkah Raja melihatnya? Ular dengan perbedaan ganda itu bertanya lagi. Raja Roh Ular menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak di Yukingtian. Akan ada fluktuasi energi saat koordinat kembali, dan itu memang bisa dideteksi melalui batu Mahatau yang terbatas. Raja Roh Ular tidak memperhatikan fluktuasi energi itu, jadi itu seharusnya tidak berada dalam jangkauan Yukingtian, dan itu mungkin akan ditempatkan di Pulau Yejian. Kemudian di Pulau Yejian, simpul ular dengan perbedaan ganda. Siapa yang tahu bahwa Raja Roh Ular menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika itu ada di tangan manusia itu? Jika pihak lain dapat menghindari batu Mahatau yang terbatas, Raja Roh Ular mungkin tidak dapat menemukan koordinat Raja Roh Monkey. Pembunuhan hari ini tidak ada artinya. Teruslah mencari, perintah Raja Roh Ular. Pada saat ini, Raja Roh Ular merasa sedikit menyesal. Mengetahui situasi ini sebelumnya, akan menjadi kebijakan terbaik untuk langsung pergi ke Pulau Yejian. Mungkin lebih merepotkan untuk membuka pintu seperti itu, tapi ini lebih baik daripada situasi saat ini. Setelah ular bifit pergi, cahaya hitam melayang di depan Raja Roh Ular lagi. Kamu bahkan tidak bisa menangani makhluk di dunia yang kacau, kamu lebih sampah dari yang aku bayangkan. Apakah ada yang salah dengan apa yang saya lakukan? Raja Roh Ular bertanya balik. Hei Guang terdiam, tidak. Jangan remehkan mereka, karena kau ingin meminjam kekuatan mereka. Kau harus menanggung resiko dibakar, kata Raja Roh Ular cukup dalam. Area Yukingtian jauh lebih besar daripada Sang Qingtian dan Tai Qingtian, dan lingkungannya jauh lebih rumit. Setelah Luo Zeng dan rombongannya melintasi suku, mereka membalikkan beberapa gunung berbatu, dan yang mereka lihat adalah lumpur coklat yang tak berujung. Rawa dengan lebar 5.000 mil ini disebut rawa ketidaktahuan. Pergi ke arah ini. Setelah Taisang Laojun menunjukkan arahnya, semua orang berlari melintasi lumpur. Desir, desir, desir. Untaian ikan dengan kaki laba-laba mengebor dari rawa, mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan Luo Zeng dan yang lainnya, dan mereka menabrak satu sama lain. Fuxi tidak mengelak atau mengelak, dan dampaknya segera menginjak-injak mereka menjadi kekacauan berdarah. Fuxi, hati-hati, bujuk Yuan Shi Tianzun. Ada apa? Apakah kamu takut Raja Roh Ular akan mengetahuinya? Fuxi menatap. Mungkin saja, Permaisuri Nuwa berkata, jika terlalu banyak makhluk di sisi lain mati di area tertentu, itu akan menarik perhatian Raja Roh Ular. Dapat disimpulkan ada jejak ketidakberdayaan di wajah Fuxi, dan dia lebih berhati-hati selama perjalanan. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 2.000 mil di rawa-rawa yang bodoh, mereka telah dalam damai, tetapi setelah mereka melewati daerah datar, mereka menghadapi serangan serangga beracun bersayap ganda yang aneh. Serangga beracun bersayap ganda ini tampaknya memiliki persepsi yang unik kemampuan, bahkan Luo Zeng dan orang-orang partainya memiliki perlindungan penipuan spasial, dan mereka masih mudah dideteksi oleh mereka. Kecepatan kelompok besar serangga beracun bersayap dua ini tidak lambat, dan mereka mengejarnya, tidak dapat menahannya. Zurong mengambil risiko terpapar, menggulungnya dengan teratai api, dan membakarnya menjadi abu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka melewati ketidaktahuan berlumpur, dan yang mereka lihat adalah 3 gunung, dan sebuah altar berdiri di tengah pegunungan. Altar ini tampaknya hanya memiliki 3 lantai, tetapi sangat besar, tidak jauh lebih pendek dari 3 gunung di sekitarnya. Itu altar bumi. Luo Zeng bertanya. Taisang Laojun mengangguk, matanya sedikit bersemangat, dan ada sedikit kerumitan. Kembali ke sini setelah bertahun-tahun, misteri ini akhirnya akan terpecahkan. Meski hanya tersisa sedikit jiwanya, bisa melihat pemandangan ini bisa dianggap sebagai keberuntungan di antara kemalangan. Altar ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga sangat indah penampilannya.
Lingkaran terluar di aspal dengan lapisan batu giok putih susu, seolah menuangkan lapisan susu. Dinding luar dilapisi dengan lapisan batu bata biru keabu-abuan, dan karakter Sanskerta diukir satu demi satu di permukaan batu bata. Teks-teks Sanskerta ini, Taisang Laojun, telah menafsirkan banyak hal, pada dasarnya merekam perbuatan mulia dari 4 gerbang roh. Setelah Luo Zeng mendekati tembok, dia mengaktifkan inti Tianzi dan mencoba menafsirkan beberapa kata Sanskerta, serupa, kebanyakan tentang asal-usul gerbang 4 roh dan sebagainya. Altar ini awalnya dibangun oleh Tian Chuan, sehingga tidak mengherankan jika aksara Sanskerta ini tertinggal. Setelah menyusuri sisi altar dengan jarak tertentu, ada anak tangga yang lurus naik ke lantai paling atas. Taisang Laojun melirik dengan waspada, dengan ekspresi aneh di wajahnya, sejauh yang saya tahu, Raja Roh Ular sangat mementingkan tempat ini, tidak peduli apa situasinya, dia akan mengirim Wei Yi untuk menjaganya, mengapa tidak ada satu hari ini. Luo Zeng melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, ayo naik dulu. Semua orang menaiki tangga di belakang Luo Zeng. Tidak ada yang ajaib tentang altar besar itu sendiri, nilainya 1000 langkah, dan Luo Zeng dan yang lainnya telah memanjatnya dalam beberapa tarikan napas. Bagian atas altar adalah bidang halus seperti cermin, dan terdapat bukaan persegi di tengah bidang, dan undakan memanjang dari satu sisi bukaan persegi ke bagian dalam altar. Senior Taisang Laojun, juniornya memiliki sesuatu yang tidak jelas, kata Luo Zeng. Ada apa? Kata Taisang Laojun. Bisakah Raja Roh Ular mengingini hal-hal di altar? Luo Zeng bertanya. Taisang Laojun berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, seharusnya bersemangat memasuki altar bumi. Menurut spekulasi Taisang Laojun, kemungkinan besar pohon pahit itu ditutup di altar bumi. Di gerbang 4 roh, Raja Roh Burung tetap netral karena kebaikannya, Raja Roh Mongki sangat kuat tetapi bertindak bodoh, hanya pohon pahit dan bahkan roh manusia adalah lawan terkuat dari Raja Roh Ular. Dalam hal ini, mengapa tidak langsung menghancurkan altar? Luo Zeng bertanya. Taisang Laojun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Seharusnya ada beberapa kemungkinan, kata Nuwa, altar ini sangat istimewa. Raja Roh Ular tidak dapat membukanya, atau altar perlu cara unik untuk membukanya, menggunakan kekerasan akan menyebabkan kerugian, atau ada hal-hal yang ditakuti oleh Raja Roh Ular di altar, dan dia tidak berani melepaskannya sama sekali. Poin ketiga tidak boleh benar. Lagi pula, Raja Roh Ular mengalahkan 3 sekte lainnya, apa yang perlu ditakutkan di seluruh dunia yang kacau ini? Gong-gong, yang diam selama ini, tiba-tiba membalas. Pada saat ini, Luo Zeng berkata, itu belum tentu demikian. Perang ini bukan tentang gerbang 4 roh, tetapi tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Mungkin tidak ada yang bisa menahan Raja Roh Ular apapun yang terjadi, kami akan tahu kapan Anda membuka altar ini, kata Zurong. Luo Zeng tidak lagi bergumul dengan masalah ini, dan turun dari tangga di bukaan persegi. Ketika Luo Zeng melangkah ke tangga, dia merasakan rasa lengket di ruang di bawah, seolah-olah ada kekuatan ruang yang aneh di bukaan persegi. Dia sedikit bingung, tapi dia tidak menganggapnya serius. Tapi puluhan ribu mil jauhnya di kota Tianfang, batu pemandu luar angkasa roh Raja Ular berkedip-kedip. Memasuki altar, apakah kamu bergerak begitu cepat? Raja Roh Ular sedikit bersemangat. Awalnya mengira Luo Zeng dan rombongannya akan memainkan permainan kucing dan tikus, tetapi tidak pernah berpikir bahwa mereka akan langsung pergi ke altar bumi. Raja Roh Ular awalnya ingin Luo Zeng membuka altar sendirian, dan menyingkirkan semua rintangan lain sebelum itu, meskipun tujuannya tidak tercapai, setidaknya pintu altar dibuka oleh Luo Zeng. Ledakan, retakan besar mekar dari kota Tianfang, dan kota persegi ini sekali lagi hancur berkeping-keping. Panggil semua Master Ular, ikuti aku ke altar, suara Raja Roh Ular bergema di angkasa. Para Master Ular dan pengkhianat yang awalnya dikirim mulai berkumpul menuju altar bumi, dan Raja Roh Ular secara pribadi memimpin para elit di kota Tianfang ke altar bumi ada lebih dari 1000 langkah di pintu masuk persegi. Ketika Luo Zeng mengundurkan diri, dia selalu merasa sedikit lengket di ruang angkasa. Melihat langkah Luo Zeng, Nuwa ragu-ragu, dan bertanya, Luo Zeng, ada apa? Luo Zeng tidak menjawab, tetapi berhenti dan menutup matanya untuk bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, dan sudah ada dengan sedikit kehati-hatian, ada lapisan penghalang ruang di sini, penghalang ruang yang sangat tipis. Di mana itu? Kenapa aku tidak menyadarinya? Aku juga tidak merasakannya. Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya semuanya tampak aneh. Aku merasa sedikit, kata Wing King. Bakat darah Yi Wang terkait dengan ruang,
dan dia lebih peka terhadap ruang. Pesona luar angkasa ini sangat mirip dengan nafas yang memandu batu luar angkasa, kata Luo Zeng. Dijatuhkan oleh Raja Roh Ular. Tanya Nuwa. Seharusnya begitu, Luo Zeng mengangguk. Bukankah itu merepotkan? Mata Zurong membelalak, dan janggutnya meringkuk. Kami tetap di luar untuk memimpin situasi keseluruhan dan membiarkan Luo Zeng masuk, kata Yuan Shitianzun dengan tegas. Mereka telah sampai pada langkah ini, dan mereka telah lama bersiap untuk mati. Setelah beberapa diskusi, semua orang memilih untuk tetap berada di luar, sementara Luo Zeng terus menuruni tangga. Setelah tiba di bagian bawah tangga, yang muncul di depan Luo Zeng adalah sebuah gerbang batu. Gerbang batu itu terlihat sangat sederhana, seolah-olah dipotong secara acak dengan sebongkah batu dengan pisau dan kapak, dan permukaannya ditutupi prasasti ke segala arah. Namun di tengah gapura batu tersebut terdapat pelat logam berbentuk lingkaran dengan lubang kunci kecil di tengahnya. Ini adalah pintu altar bumi, kata Taisang Laojun. Pintu ini sepertinya sangat sederhana, seolah-olah bisa dibuka dengan dorongan. Luo Zeng tersenyum. Taisang Laojun berkata, meskipun kekuatanmu jauh melebihi kekuatanku, kamu seharusnya tidak dapat membuka pintu ini. Ketika Taisang Laojun datang ke sini, dia juga mencoba berbagai cara. Tentu saja, Luo Zeng tidak akan menggunakan kekerasan untuk membuka pintu. Dia mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan, dan ruang Sumeru dibuka, dan kunci kuningan melompat keluar. Dia mengambil kunci dan memasukkannya ke dalam cakram logam dan memutarnya dengan ringan. Retak, sebuah suara datang dari dalam gerbang batu. Bas-bas. Setelah seluruh gerbang batu bergerak ke dalam, ya, embusan angin dingin bertiup keluar, dan lapisan es putih langsung menyelimuti Luo Zeng. Luo Zeng baik-baik saja, darah di tubuhnya berubah sedikit, embun beku putih telah menghilang, dan ketika dia melihat ke dalam, dia melihat jalan berkelok-kelok yang dibentuk oleh es padat, dan ada banyak titik cahaya putih mengambang di kedua sisi jalan berkelok-kelok. Penjara dingin yang besar, kata Luo Zeng. Di tingkat atas Yu Sengtian, Luo Zeng telah melihat banyak penjara dingin, tetapi ruang lingkup penjara dingin ini sangat kecil. Tapi penjara dingin di depan saya berbeda. Kecuali jalan es di tengah, tempat lain adalah dunia yang dibentuk oleh penjara dingin. Jika Anda tidak melihat dengan cermat titik cahaya di seluruh langit, Anda mungkin pikir itu kepingan salju yang berkibar. Taisang Laojun melayang di atas kepala Luo Zeng, dan dia sedikit bingung melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Orang-orang di penjara dingin ini semua adalah makhluk dunia utama. Tanya Taisang Laojun. Taisang Laojun memiliki pemahaman tentang penjara dingin, itu adalah tempat dengan suhu terendah, tapi itu saja. Ya, Luo Zeng mengangguk. Bisakah kamu melihat penampilan aslinya? Taisang Laojun bertanya lagi. Aku bisa, senior kamu juga bisa, Luo Zeng tersenyum sedikit. Saat berikutnya, lampu hijau meletus dari senjata peradaban Tianzi di tanah kelahiran pertama, dan inti Tianzi yang terletak di Yu Sengtian mulai bersenandung. Sepotong lampu hijau membasahi pupil Luo Zeng, sementara sepotong lampu hijau mewarnai mata hijau Taisang Laojun. Inti Tianzi sudah akrab dengan penguraian penjara dingin, dan kecepatan penguraiannya cukup cepat. Setelah beberapa saat, titik cahaya yang awalnya kacau dan rumit telah menunjukkan penampilan aslinya di mata Luo Zeng dan Taisang Laojun. Sungguh kemampuan yang aneh untuk mengembalikan titik cahaya ini melalui perhitungan yang kuat. Taisang Laojun menghela nafas, dan ketika dia melihat dengan jelas benda-benda di penjara yang dingin, pupilnya biasanya melebar, ini adalah roh manusia. Luo Zeng mengangguk. Hampir tidak mungkin untuk membedakan perbedaan antara roh manusia dan ras manusia dari luar, tetapi dari era kekacauan ke-77 hingga saat ini, hanya Taisang Laojun yang menginjakan kaki di Yu Qingtian, dan tidak mungkin ras manusia lainnya berada di bawah altar, dengan cara. Roh manusia ini telah terbaring di penjara dingin selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka mengenakan baju zirah emas standar yang sama, seolah-olah mereka tertidur, berbaring berdampingan di tanah tanpa bergerak. Roh-roh ini mungkin semuanya sudah mati, kata Taisang Laojun. Belum tentu. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, aku pernah melihat raksasa bertahan hidup di penjara dingin di lantai 2 Yu Sengtian, dan kekuatan raksasa itu jauh lebih rendah dari kekuatan roh manusia. Bofan raksasa adalah dunia misterius lahir setelah dibersihkan. Kekuatan Bofan sepenuhnya terletak pada kenyataan bahwa dia adalah makhluk dunia misterius, dan kekuatannya harus sangat berbeda dari roh manusia. Bofan mampu bertahan hidup tanpa cedera, dan para roh harus mampu melakukan hal yang sama. Jika kamu bisa masuk ke penjara dingin untuk menyelidiki, kamu akan tahu, tapi aku tidak tahu apakah tubuhmu tahan. Taisang Laojun memberikan saran yang paling langsung.
Penjara dingin sangat kuat dan dapat membekukan segalanya, mantan Luo Zeng tidak berani memasukinya. Tapi setelah putaran penguatan dari asal darah, tubuh fisik Luo Zeng tidak seperti dulu, belum lagi dia masih bisa menggunakan kemampuan asal darah. Aku akan mencoba. Sekarang Luo Zeng juga memiliki kepercayaan diri untuk mencoba. Dia perlahan-lahan mendekati penjara yang dingin itu, dan menggerakkan jarinya ke tepi penjara yang dingin itu. Pada saat ini, Luo Zeng merasakan perasaan panas, dan itu seperti rasa sakit seperti pisau, tetapi rasa sakit itu berlangsung sangat singkat, dan saat berikutnya seluruh tubuh Luo Zeng membeku di tempat, berubah menjadi patung es. Udara dingin yang sangat kuat tidak hanya membekukan setiap jaringan di tubuh Luo Zeng, tetapi bahkan memengaruhi dunia batin. Udara dingin langsung menuju dantian Luo Zeng, dan area besar udara dingin putih dibor dari atas langit berwarna darah. Jika tidak dihentikan, seluruh tempat kelahiran akan menjadi dunia es dan salju, dan 99% makhluk yang hidup di dalamnya akan mati beku. Tentu saja, situasi ini tidak terjadi. Saat udara dingin turun, darah asal mulai melawan. Di tengah langit berwarna darah, energi terus melayang dan berkumpul, membentuk matahari kemasan, dan kabut putih menghilang kemanapun cahaya matahari pergi. Setelah menghilangkan kabut putih di Land of Beginning, lebih banyak sinar cahaya mundur dari dantian Luo Zeng. Energi panas ini mengalir di sekitar tubuh Luo Zeng, dan Luo Zeng, yang telah berubah menjadi patung es, dengan cepat mencair. Pada saat yang sama ketika tubuh Luo Zeng kembali normal, Yuan Seng Sui menyalahkan, ketika Anda melakukan hal-hal berbahaya di masa depan, beritahu saya terlebih dahulu. Ini saya berencana untuk menganalisisnya terlebih dahulu, tetapi saya tidak melakukannya. Jangan berharap untuk dibekukan secara langsung, Luo Zeng menyentuh hidungnya karena malu. Lingkungan yang sangat dingin ini tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menganalisisnya sama sekali, jadi tentu saja Anda harus bersiap terlebih dahulu, kata Yuan Seng Sui. Kalau begitu, bisakah aku pergi ke penjara dingin sekarang? Luo Zeng bertanya. Ya, matahari di tanah kelahiran pertama mengirimkan energi api ke tubuh Luo Zeng, yang cukup untuk menahan suhu rendah. Jadi Luo Zeng melangkah ke dalam jangkauan penjara dingin dengan percaya diri. Suhu rendah dari penjara dingin dan suhu tinggi di tubuh Luo Zeng saling berhadapan, keduanya bersaing satu sama lain, saling mengimbangi, dan akhirnya membentuk situasi yang seimbang. Film kabut putih tipis muncul di permukaan tubuh Luo Zeng, itu membuat Luo Zeng terlihat seperti beruang putih, tapi bagaimanapun dia bisa bergerak bebas. Luo Zeng berjalan ke sisi roh manusia itu untuk bertanya. Tubuh fisik roh manusia ini masih hidup, dan masih ada kekuatan hidup yang melimpah di tubuh mereka, tetapi ketika jari Luo Zeng menekan kepala roh manusia, mereka menemukan bahwa pikiran mereka kosong, sama seperti ras manusia telah kehilangan jiwa mereka. Bagaimana? Suara Taisang Laojun datang dari pikiran Luo Zeng, dan sisa jiwanya secara alami tidak tahan dengan lemparan penjara yang dingin, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya kembali. Tidak ada jiwa. Luo Zeng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagi roh manusia, jiwa adalah tubuh yang aneh. Tidak ada tubuh yang aneh dalam pikiran mereka. Roh manusia ini hanyalah cangkang hidup. Luo Zeng memeriksa roh beberapa orang berturut-turut, dan situasinya sama, mereka semua kehilangan jiwa mereka. Pergi ke kedalaman. Setelah keluar dari penjara dingin, Luo Zeng mengikuti jalan berkelok-kelok. Berjalan sejauh ratusan kaki, roh manusia lapis baja emas ini berbaring di kedua sisi jalan berkelok-kelok. Setelah jarak ratusan kaki, baju besi yang dikenakan oleh roh manusia yang tergeletak di tanah berubah dari emas menjadi biru. Roh manusia dalam baju besi biru ini harus lebih kuat dari roh manusia lapis baja emas. Setelah menempuh jarak tertentu, roh-roh di penjara dingin di kedua sisi tidak lagi mengenakan baju besi, tetapi mengenakan semua jenis kostum, dan ada juga beberapa wanita yang terlihat seperti makhluk surgawi. Luo Zeng pergi ke penjara dingin untuk menyelidiki lagi setelah semua, tidak peduli pria atau wanita. Jadi Luo Zeng tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung pergi ke ujung jalan berkelok-kelok. Jalan berkelok-kelok menjadi semakin lebar, dan akhirnya muncul jalan tiga arah, jalan samping kiri dan kanan dapat dilihat sekilas, dan jalan tengah adalah gerbang pahatan es. Luo Zeng tidak terburu-buru memasuki gerbang pahatan es di tengah, tetapi berjalan ke pertigaan di sebelah kiri. Di ujung pertigaan jalan ada Frostrone, di mana duduk seorang pria kekar. Ketika melihat pria ini, Luo Zeng memiliki rasa keakraban di hatinya, dia sepertinya melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Setelah keluar dari pertigaan ini, Luo Zeng memasuki pertigaan kanan, di ujung pertigaan ini juga ada Frostrone, dan wanita lain duduk di Frostrone ini.
Wanita itu terlihat sangat muda, bersandar di singgasana untuk menampilkan sosok langsing, dan kakinya yang ramping digantung di sandaran tangan singgasana. Ketika Luo Zeng melihat penampilan wanita itu dengan jelas, alisnya tiba-tiba melonjak, dan dia berkata, "Ini Ling Xuang." 3780